sebagian dari kita yang memiliki ilmu penyembelihan, ada petunjuk dari Nabi, jangan sampai ketika kita mengungkal jawanya atau mempertajam alatnya, ada hewan yang melihat, jangan sampai. Itu menurut Nabi sudah menyakiti, seakan-akan dibunuh berkali-kali. Sebab ada hadis yang lain yang sahih juga. Nabi pernah melihat salah seorang sahabat, beliau mohon maaf ya, saya praktekkan, menempelkan pahanya di kepala kambing atau dombanya, kemudian gak langsung nyembelih, tapi mengungkal dulu, mempertajam dulu. Nabi marah, apakah engkau mau mematikan hewan ini berkali-kali? Apakah engkau mau berbuat buruk dengan cara mengeksekusinya? Tidakkah engkau mempertajam sehingga tidak dilihat oleh hewan sembelihanmu? Ini Nabi dengan hewan. Bagaimana dengan manusia? Ada adabnya. Ini baru hewan. Kemudian yang ketiga, nah ini tidak boleh menyembelih hewan lantas ditonton, disaksikan oleh hewan yang lainnya. Maka dari itu ada adab. Misalnya kita punya 3 kambing, 4 sapi, ada tempat khusus untuk eksekusi penyembelihan. Jangan sampai nanti kambing-kambing yang lain, sapi-sapi yang lain tanpa hijab, tanpa penghalang langsung melihat sesama hewan disembelih. Nah ini menyakiti hati hewan. Hewan juga punya hati. Karena kita diminta Allah sama Rasulullah untuk berbuat baik. Memperlihatkan eksekusi, misalnya ayam disembelih, ayam yang lain melihat, itu juga sudah termasuk berbuat tidak baik, zalim. Maka dari itu kita hindari sebisa mungkin. Kemudian yang keempat, tidak boleh melewatkan hewan yang akan disembelih di tempat sembelihannya. Ini juga ternyata misal ada tempat eksekusi untuk misalnya lubang itu untuk tempat darah mengalir, di sini nanti penyembelihan ayam, di sini penyembelihan sapi, penyembelihan kambing, penyembelihan kelinci, penyembelihan domba dan yang lain. Kemudian kita bawa sapinya ditarik atau ayamnya atau kambingnya lewat yang nanti disembelih, ada sisa darahnya, itu ternyata tidak diperbolehkan atau kita putarkan ke tempat yang lain agar kita terhindar dari menyakiti, membunuh hewan berkali-kali sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini jamaah sekalian, di antara indahnya Islam, tidak sekedar kita diminta oleh Islam untuk bertata krama, memiliki adab, memiliki sifat yang akhlakul karimah terhadap manusia, tapi juga bahkan terhadap hewan yang nanti juga akan kita ambil manfaatnya, dagingnya kita sembelih, kita bagikan, kita konsumsi. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, di sini kita ada beberapa faedah-faedah hadis yang insyaallah bisa menambah keimanan kita, wawasan kita terkait dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ihsan tadi. Faedah yang pertama, hadis ini menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat amat menyayangi hamba-hambanya. Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Allah telah menetapkan berbuat baik kepada sesama. Sama di sini jamaah sekalian, tidak hanya manusia dengan manusia, juga manusia kepada hewan, binatang, manusia kepada tumbuhan, manusia terhadap lingkungan yang kita tinggali, lingkungan yang kita hidup di sana. Sebab apa? Barangkali bila kita tidak peduli, misalnya sampah, misalnya kotoran, misalnya tumbuh-tumbuhan mengganggu, misalnya hewan, kita tidak peduli, nanti Allah juga berikan peringatan lewat hewan tersebut, lingkungan tersebut menjadi bencana. Contoh dalam hal ini adalah memberi petunjuk jalan pada orang yang sesat. Jadi kita ada orang yang bertanya, Mas, ngapunten badhe tanglet, tempatnya Bapak Fulan pundi nggih? Kita arahkan. Niku Mas, RT kalih sebelah timur, mungkin enten tanda gang warna hitam. Itu sudah termasuk berbuat baik. Atau juga kita memberikan makan pada orang yang meminta-minta. Atau kita ketika merawat hewan, kita
kita berikan haknya. Hewan kan kalau kita rawat kan kita burung misalnya. Kita berikan makanannya, minumannya. Kalau sakit kita rawat, kita mandikan, kita kasih sinar matahari. Itu bentuk ihsan kepada manusia dan juga kepada hewan ataupun binatang. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, hadis ini memberikan faedah bahwasannya ada anjuran sangat tegas untuk kita berbuat ihsan pada segala sesuatu. Ihsan itu berbuat baik, kita memberikan manfaat, kita memberikan sesuatu yang positif pada yang lainnya, sehingga yang lain itu mendapatkan faedah dari kita. Kemudian berikutnya faedah yang ketiga, dalam hal membunuh, dalam hal menyembelih, kita diperintahkan dengan cara-cara yang baik, adab-adab yang sempurna, yaitu dengan mengikuti tuntunan syariat. Jadi tidak sekedar menyembelih atau malah kita menyiksa. Contohnya hewannya kita pukul kepalanya, kita penuhi perutnya dengan air, gelonggongan, itu menyiksa, bahkan zalim. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, ada faedah penting terkait dengan yang namanya ketetapan tadi. Ini masuk ke kategori akidah atau iman. Dalam hadis ini digunakan kata katabah atau kitabah yang memiliki makna diperintahkan, ditetapkan, dan yang semisal perintah, ketetapan, suruhan, dan yang lain. Adapun kitabah telah dijelaskan oleh para ulama, ada dua macam ketetapan, ada dua macam perintah. Yang pertama kitabah qadariyah, dan yang kedua kitabah syar'iyah. Ada dua ya, kitabah qadariyah, kitabah syar'iyah. Kitabah qadariyah adalah ketetapan yang pasti terjadi, yang pasti berlaku. Adapun kitabah syar'iyah adalah ketetapan yang terkadang oleh manusia dikerjakan dan terkadang tidak dikerjakan. Artinya belum tentu berlaku, belum tentu terjadi. Jamaah sekalian, contohnya ketetapan Allah yang qadariyah seperti dalam firman Allah Ta'ala di dalam firman-Nya surat Al-Anbiya ayat 105, "Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Al-ayah. Dan sungguh telah kami tetapkan di dalam kitab Zabur, sudah kami tulis di dalam lauhul mahfuz bahwasannya bumi ini diwarisi, dipusakai oleh hamba Allah Taala yang saleh. Nah, katabna di sini jamaah sekalian adalah ketetapan qadariyah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti berlaku, pasti terjadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua jemaah sekalian adalah kitabah syar'iyah. Kitabah syar'iyah. Perintah ketetapan syar'i. Contohnya ayat puasa Al-Baqarah 183, "Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun." Hei orang-orang yang beriman, ditetapkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang kalian agar kalian bertakwa. Tentunya jamaah sekalian, setiap nabi memiliki syariat yang berbeda. Umat Islam semuanya berpuasa, terutama orang yang udzur, orang yang safar, perempuan yang menyusui, orang yang sakit lanjut usia. Kalau orang yang sehat, idealnya kena kewajiban, seharusnya dia berpuasa. Ada suatu sebab yang menghalanginya sehingga berpuasa. Jadi
untuk yang kita basariyah ini kadang ada yang terlaksana, kadang ada suatu halangan, suatu udzur sehingga tidak terlaksana. Sambil mohon izin minum dulu jamaah sekalian. Faedah yang kelima, wajib harus berbuat ihsan pada segala sesuatu dengan segala bentuk dan jenisnya. Bisa pada amalan, ini terbagi secara hukum usul fikih. Contoh dalam hal yang wajib, yaitu menjalankan kewajiban secara sempurna sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi atau sebagaimana tuntutan syariatnya. Sholat berdiri, takbiratul ihram, ruku, sujud, i'tidal harus sempurna, buat ihsannya seperti itu. Tidak mengurangi porsi kekhusyukan sholat. Sedangkan berbuat ihsan dalam hal menyempurnakan yang sunnah tidaklah wajib. Jadi misal sekalian antara menjalankan puasa wajib dengan puasa Senin Kamis misalnya dengan puasa Ayyamul Bait itu berbeda. Yang Ramadan wajib disempurnakan. Harus sempurna. Tapi kalau yang sunnah hal yang menyempurnakannya tidaklah wajib. Artinya tidak harus dikerjakan, tidak harus melazimkan orang lain untuk menyempurnakannya. Kemudian juga perintah untuk meninggalkan yang haram. Kemudian juga sabar terhadap takdir yang tidak menyenangkan tanpa kita sertai dengan mengeluh, menggerutu, keluh kesah. Beli, sewa, menyewa, dan yang lainnya, dan transaksi muamalah harus berbuat baik karena di antara ciri umat Islam itu bisa menghindari yang zaliman, menipu, berdusta, ingkar janji, itu harus dihindar. Kalau orang Islam dalam hatinya ada kezaliman, menipu, caranya dusta, ingkar janji sudah masuk dalam lingkup penyakit kemunafikan. Selanjutnya jamaah sekalian, faedah berikutnya adalah mencakup kecerdasan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, ketika Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Nabi langsung memberikan contoh yang nyata yang bisa oleh para sahabat. Maka dari itu sesungguhnya kita sebagai orang tua, ayah, ibu, seorang guru, seorang pemberi nasihat, kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal mendidik, dalam hal mengasuh. Jadi contoh itu penting. Nabi mengatakan jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Contoh, tidak sekedar kita sebagai seorang ayah berikan perintah tanpa diberi arahan, tanpa diberi bimbingan. Itu nanti mungkin tidak sempurna hasilnya. Maka ada pepatah Arab mengatakan idza aratta ma tuta fa amrin ma yustata. Jika engkau ingin ditaati, segera dilaksanakan perintahnya, maka sampaikan dengan jelas perintahnya dan diberikan keteladanan. Jadi kita memerintahkan anak kita untuk sholat, kita harus ajari dia sholat. Beri contoh kita sholat. Kita perintahkan anak kita untuk makan yang baik, yang bergizi, dan juga harus memberikan contoh. Makan yang bergizi dengan bismillah. Kemudian setelah selesai
alhamdulillah kita cuci piring, sendok dan yang lainnya. Jadi dalam hal mendidik ternyata juga ada keteladanan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sekedar kita menyuruh orang lain atau memerintahkan tanpa diberi bimbingan, tanpa diiringi dengan arahan. Nanti kalau salah kita vonis orang tersebut nggak mau lagi. Wah, merintah dok, nggak pernah memberi arahan. Kalau salah kita caci maki. Benar kita puji, itu yang clear. Kita arahkan, berikan yang baik sehingga nyaman ketika kita merintahkan orang lain untuk kita suruh. Berikutnya jamaah sekalian, beberapa aturan penting yang harus kita ketahui terkait menyembelih. Disampaikan di sini jika menyembelih itu adalah orang Islam atau ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang asli, maka itu adalah sejatinya halal. Boleh kita makan, boleh kita konsumsi. Idealnya, hukum asalnya. Adapun selain orang Islam, selain sesama muslim, selain ahli kitab, contohnya ateis, menyembah berhala dan yang lain, itu ternyata maka pembeliannya tidak halal untuk kita. Atau begitu pula, mohon maaf, orang yang murtad atau orang yang dengan keyakinannya sendiri tanpa ada paksaan, ya merongrong atau mendustakan rukun Islam. Itu penyembelihannya tidak sah atau tidak halal untuk kita. Nah, gitu. Maka solusi yang aman sama kaum muslimin. Maka tidak masalah kita memberikan pada lembaga yang memang yang ada sertifikat penyembelihan. Tidak masalah. Meskipun tadi ada dibolehkan penyembelihan ahli kitab. Tapi beda pengertian ahli kitab sekarang dengan yang zaman dahulu. Itu tujuannya apa? Untuk kehati-hatian. Kita menghindari yang namanya syubhat. Kadang kita ada perkara yang sebetulnya itu mubah, halal, boleh saja. Ada orang saudara kita yang tidak mau melakukan, tidak mau mengambil, bukan karena merasa suci, bukan, tapi karena dia yakin, oh nanti terus-terusan yang boleh itu dikerjakan, barangkali bisa melalaikan atau melupakan, tanpa memvonis atau tanpa mencaci maki. Memang karena menjaga warok afifnya, menjaga itu kehormatan diri. Perkara yang masih syubhat apalagi setengahnya halal, setengahnya haram. Contoh ya oleh Imam Abu Hanifah kadang terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, beliau imam yang besar, ahli hadis, ahli fikih, juga kaya raya, memiliki bisnis tijarah. Suatu ketika dia memberikan hutang, pinjaman pada masyarakat. Turun hujan. Beliau tahu hujan ini deras. Idealnya kita berteduh pada rumah seseorang. Karena beliau tahu rumah yang nanti akan beliau teduh itu beliau pernah berikan. Beliau memilih untuk terus hujan, tidak masalah. Daripada pikiran kita aman, enggak aman. Basah. Beliau enggak. Kenapa, Mas? Warok. Sebab beliau punya kaidah juga dari hadis Nabi, atau usul fikih, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap transaksi pinjam meminjam, transaksi utang yang mendatangkan manfaat itu termasuk bagian dari riba. Jadi beliau menghindar orang lain awam masuk akal logika, enggak apa-apa saya izinkan. Kalau beliau datang duduk berteduh, mungkin tadi orangnya perkewo kan, suguhi ini itu, padahal beliau memberikan pinjaman seolah-olah mengambil faedah. Orang biasa tahu agama. Akhirnya membiarkan dirinya basah. Yang masalah saya basah, asalkan saya tidak mengambil porsi yang saya hutangkan untuk orang. Nah, ini contohnya, syubhat menghindari atau menjaga diri dari hal-hal yang nanti menjerumuskan.
Ya seperti ini jamaah sekalian, membutuhkan ilmu gitu. Ini bukan hal kan halal, haram. Ini tengah-tengah ini. Kenapa enggak mau Mas? Ini kan hiburan enggak masalah. Tapi nanti kalau terus menerus melalaikan sholat, melupakan ibadah, melupakan syariat, akhirnya apa? Menjadi apa? Perkara yang tercela. Jadi orang yang menjaga diri itu justru baik ya, tidak masalah. Adapun sekali dua kali tidak masalah asalkan sesuai dengan batas-batas syariat. Kita lanjut ke tadi nggih. Apa dalil dari dibolehkannya kita mengkonsumsi sembelihan dari kitab? Dalilnya surat Al-Maidah ayat 5 wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum dan makanan hasil sembelihannya orang-orang yang diberi ahli kitab itu adalah halal bagimu dan makananmu orang beriman halal pula bagi mereka. Contoh kita dakwah ke suatu kampung misalnya orang Islamnya minoritas banyakan Nasrani susah itu kan karena juga terbatas akhirnya mohon maaf juga kita harus kondisional sekali dua kali meskipun ahsan bagusnya kehati-hatian cari warung restoran tempat sembelihan yang sama meskipun di sini